أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف اسمي فيكا لطفيانا، وفي هذا اليوم سنشرح لكم عن الموضوع سيدة جليلة من سيدات المجتمع الإسلامي الأول من الكتاب رجال من التاريخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وهي Asma Zatun Nitaqaini. Dia adalah Sayyidah Asma Zatun Nitaqaini, wanita yang mempunyai dua selendang. Asmaul Azimati. Sayyidah Asma adalah orang yang agung. Al-ajuzu allati waqafat yawma maqtali ibniha mauqifan la taqwa sonadi durrijali. Sayyidah Asma adalah seorang wanita tua yang berdiri di hari pembunuhan putranya dalam posisi yang tidak terbayangkan oleh laki-laki pemberani manapun. Wahia ukhtu Aisyahul Kubra. Dia adalah kakak dari Aisyah Al-Kubra. Jadi, dalam paragraf ini menerangkan tentang Sayyidah Asma. Kenapa Sayyidah Asma dijuluki dengan Zatun Nitaqaini? Karena singkat ceritanya begini. Pada saat Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar melaksanakan hijrah di malam hari, pada saat itu Asma menyobek selendangnya menjadi dua bagian untuk menutupi bekal yang dibawa oleh Rasulullah. Begitulah Asma dengan sepenuh hatinya dalam membela agama Islam. Aslamat ba'da sab'ata asyara insanan. Beliau Sayyidah Asma masuk Islam setelah 17 orang menjadi masuk Islam. Maksudnya di sini Sayyidah Asma masuk Islam setelah 16 orang pertama masuk Islam, atau bisa disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Jadi beliau itu masuk Islamnya yang ke-17 dari Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah dan lain-lain. Jadi beliau itu masuk Islamnya yang paling akhir dari 17 as-sabiqunal awwalun tersebut. Fakanat fi tali'ati jayshil haqqi wal huda. Beliau berada di garis depan sebagai petunjuk untuk membela kebenaran. Jayshil Islami. Beliau juga sebagai tentara Islam. Allazi mala'al arzo nuron, yang memenuhi bumi dengan cahaya, karena umat Islam membawa ajaran minaz-zulumati ilan nur. Wa bay'at ar-rasula 'alal wafa'i li syir'ati samai, dan beliau bersumpah setia kepada Rasulullah untuk memenuhi hukum langit, atau bisa disebut juga dengan hukum Islam. Wasabati 'alaiha, dan beliau berjanji bersungguh-sungguh akan sumpahnya itu. Maksudnya, Sayyidah Asma berjanji bersungguh-sungguh untuk menjalankan sumpahnya itu. Wa balagha min umqil imani fi nafsiha, dan Sayyidah Asma telah sampai pada puncak keimanan. Annaha lamma ra'atil imani qad ta'araza ma'a aqwa awatifin nafsi al-basyariyati, bahwa beliau mengetahui adanya kontra atau pertentangan antara iman dengan rasa empati atau simpati manusiawi. Ma'a hubbil ummi ghallabat imanaha ala atifatiha, juga kasih sayang seorang ibu. Maka beliau, Sayyidah Asma ini, lebih mendahulukan iman daripada rasa simpati itu. Mungkin singkatnya begitu. Ja'at ummuha tazuruha. Ibunya Sayyidah Asma datang kepada Sayyidah Asma. Wa kanat musyrikatan lam tadkhul ba'du fil islami. Dan ibunya adalah orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah yang belum masuk Islam. Fahasyat lilqaiha ba'da tulil firaqi.
Maka ibunya takut untuk bertemu kepada Sayyidah Asma setelah lama berpisah. Fataftahu laha qalbaha, dan ibunya membuka hatinya kepada Sayyidah Asma. Wa qafaza liyakuna bariqan fi ainaiha, dan ada pantulan kilauan cahaya di matanya Sayyidah Asma saat ibunya Sayyidah Asma menatap Sayyidah Asma. Wa ba'tisaman fi syafataiha, dan senyuman manis di bibirnya. Wa tahiyatan hulwatin ala lisaniha, dan sapaan manis di lisannya. Wa zummatan dafi'atan fi zira'aiha, dan kepalan tangan hangat di pelukannya. Summa zakarat anna ummaha musyrikatun, kemudian beliau Sayyidah Asma ingat bahwa ibunya adalah orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Wa anna rabitatad dini aqwa min rabitatin nasabi, dan sesungguhnya ikatan agama lebih kuat daripada ikatan keluarga. Wa anallaha yaqulu, dan Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Al-ayah, yang artinya kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Fatarakhas az-zira'ani, maka kemudian amarahnya menjadi rileks. Wa aghzatil ainani, dan matanya terpejam. Wa jamadatit tahiyatu 'alal lisani, dan sapaan dari lisannya membeku. Wa arsalat ila Aisyati anna as'ali Rasulullahi, dan Sayyidah Asma datang kepada Sayyidah Aisyah seraya bertanya kepada Rasulullah, A'aswilu ummi wa hiya musyrikatun wa astaqbiluha, asal-usul ibu saya adalah orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah, apakah saya bisa menerima ibu saya, wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, Na'am, sholla ummaka wastaqbiliha. Iya, doakanlah ibumu dan terimalah beliau. Lamma kanati al-hijratu hamala Abu Bakrin malahu kullahu ma'ahu. Ketika Abu Bakar hijrah, beliau membawa semua harta bendanya. La liyahruma minhu usratahu, bukan untuk menghalangi keluarganya. Bal liyu'ayyina bihi Muhammadan ala da'watihi, tetapi harta tersebut untuk membantu Rasulullah dalam berdakwah. Allati kana yaraha aula min nafsihi wa usratihi, yang mana dakwah tersebut lebih penting daripada dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi, dalam paragraf ini menjelaskan tentang Abu Bakar ketika berhijrah, beliau membawa semua harta-hartanya bukan untuk mengharamkan hartanya atas keluarganya, akan tetapi harta tersebut digunakan untuk membantu Rasulullah dalam berdakwah, yang mana dakwah tersebut lebih penting daripada dirinya sendiri dan keluarganya. Wa balagha dzalika Abu Quhafati walida Abi Bakrin wa kana maqfufal basri faja'a muta'asifan ghuzbani wa qala, dan berita tersebut telah sampai kepada ayahnya Abu Bakar, yaitu Abi Quhafah yang buta penglihatannya. Lalu beliau, Abi Quhafah, mendatangi Abu Bakar dengan sangat-sangat marah, seraya berkata, Ma arahu illa qad faja'akum bimalihi kama faja'akum binafsihi. Menurut pendapat saya, Abu Bakar hanya merusak hartanya sendiri, seperti halnya merusak dirinya sendiri. Qalat, la ya jaddi. Kemudian
Kemudian Sayyidah Asma berkata, wa akhadat hajarata fawada'atha fi kaisi kana yad'u malahu fihi. Kemudian Asma pun mengambil beberapa batu dan batu tersebut diletakkan di kantong yang mana kantong tersebut adalah tempat hartanya Abu Bakar. Wa alqashu fi sunduqihi, dan beliau melemparkan kantong tersebut ke dalam sebuah peti. Qalat, seraya Sayyidah Asma berkata, Ta'al, unzur, kemarilah kakak, lihatlah. Wa wada'at yadahu 'alal kaisi. Kemudian Sayyidah Asma meletakkan tangan kakeknya, tangannya Abi Quhafah, di atas kantong tersebut. Faqala, in kana tarakalakum hadza faqad ahsana. Dan sang kakek Abi Quhafah pun berkata, kalau memang dia telah meninggalkan harta untukmu, maka dia telah berbuat baik. Jadi dalam paragraf ini menjelaskan tentang pembelaan Islam oleh Sayyidah Asma yang ditunjukkan melalui kedermawanannya yang mengikhlaskan ayahnya menyumbangkan seluruh hartanya demi tegaknya Islam di bumi Allah. Namun sebenarnya di balik semua itu Abu Bakar tidak meninggalkan harta apapun bagi keluarganya. Akan tetapi Asma mengikhlaskannya. Ia tak menuntut harta dari sang ayah. Bahkan dalam ceritanya ketika Zubair bin Awam meminangnya, Asma tak menuntut apa-apa. Mungkin singkat ceritanya begitu. Aktafi bihadzal qadar, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi